wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu penggunaan tool yang ada di menu home. Pada video kali ini kita akan membahas penggunaan tool-tool yang ada di menu insert. Baik, di sini ada satu paragraf yang bisa kita jadi acuan nantinya. Di menu insert terdapat 7 kelompok. Yang pertama page, table, illustration, link, header dan footer, text dan symbols. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu cover page. Cover page ini digunakan untuk membuat cover pada lembar kerja. Seperti contoh, kita klik. Microsoft telah menyediakan berbagai template untuk digunakan membuat cover. Seandainya kita butuh yang seperti ini, nanti bisa kita rubah teks dokumen ini menjadi yang sesuai dengan keinginan kita. Contohnya, ini kita buat di sini. Ya jelas, intinya bisa diedit sesuka hati. Ya, seperti ini. Nah, ini merupakan satu cover buku. Baik, selanjutnya ini kita hapus dulu. Ada namanya blank page. Blank page ini berfungsi untuk menambah lembar kerja berikutnya. Kita klik, maka kertasnya menambah. Kemudian page break digunakan untuk selain pemberhentian dari kertas yang satu ini, dia akan menuju ke lembar kerja yang baru, sekaligus menambah lembar kerja baru. Klik break. Seperti ini ya. Maka dia berhenti dari sini menuju lembar kerja yang baru. Begitu seterusnya, seperti ini. Kemudian di sampingnya ada tabel. Ini digunakan untuk membuat tabel. Insert tabel di sini sudah disediakan pilihannya. Kita taruh aja kursor kita di sini, maka tabelnya sudah preview di samping. Ini ya. Jika sudah oke, antara baris dan kolom tinggal diklik. Nanti untuk pergeseran ini, letakkan kursor di tengah garis ini, lalu geser ke kiri. Atur sesuai keinginan. Ketika tabel ini masuk, otomatis ada dua menu yang menambah. Yang pertama desain, yang kedua layout. Desain itu digunakan untuk menghias tabel. Contohnya seperti banyak nih contohnya, tinggal kita pilih. Seperti ini ya. Nomor, nama, kita copy aja lah. Ini
contoh tabelnya. Kemudian ada namanya border and shading. Border itu untuk pewarnaan. Pewarnaannya ketika kita blok baris ini, shadingnya kita buat warna merah gitu ya. Seperti itu. Kemudian border ini untuk mengatur garis-garis pada tabel. Kemudian di sampingnya ada draw border, itu ada ketebalan garis. Contohnya tabel ini kita buat garisnya itu tebal. Ketika kita klik tebal, maka dia belum bisa. Kita harus mengklik tabel mana, garis mana yang ingin ditebalkan. Kita klik, nah maka dia akan menebal ya. Klik garisnya seperti ini. Namanya kita ingin menebal yang bagian tepi saja. Oke, seperti ini. Kemudian ada eraser itu untuk menghapus, bisa diklik juga seperti ini. Oke, kemudian ada layout. Layout adalah pengaturan isi dari tabel itu. Ada tabel, kemudian rows, ini penambahan baris dan kolam. Kemudian merge cell ini penggabungan dua sel atau lebih menjadi satu. Contoh yang ini, dua ini kita gabungkan jadi satu, merge cell, maka dia akan menjadi satu. Kalau split cell, dia akan menambah kolomnya seperti ini ya. Kalau kita tambah lagi seperti ini, dia akan menambah. Kemudian split tabel memisah tabel ya. Nah, seperti ini dia akan jadi terpotong menjadi dua. Jadi dia terpisah, tabel 1, tabel 2 jadinya. Kemudian cell size ini ukuran sel. Kemudian align text ini posisi teks. Umpamanya ada lebar seperti ini kan posisinya di atas tengah seperti ini ya. Kita ingin tengah-tengah betul, seperti ini kita pilih. Kemudian text direction, posisi gaya tulisannya, kita klik dia ke bawah. Ini cell margin ukurannya, ini sorter. Itu aja yang dibutuhkan. Kemudian kita hapus lagi. Kemudian picture. Picture ini menambah gambar, tetapi gambar yang ditambah itu berasal dari komputer kita, tidak disediakan oleh Microsoft. Kita klik, maka dia akan membuka memori harddisk kita. Contohnya kita klik gambar ini ya, orang ganteng nih. Oke. Otomatis muncul menu baru yaitu format. Di format ada background, remove, kemudian correction, pengaturan warnanya seperti ini, artistic seperti ini ya, banyak. Ini normal. Kemudian ada compress picture-nya. Kemudian di sini ada picture style, bentuknya ada ditambah bengkai. Ditaruh aja kursor kita, dia sudah berubah, akan tetapi cuman preview. Kecuali sudah kita oke, klik, maka itu sudah termasuk stylenya di foto seperti ini. Kemudian picture border, ini garis picture border, garis tepi. Kita ganti warna seperti ini. Kemudian ketebalan di sini juga. Kemudian dashes, jenis garisnya putus-putuskah atau apa. Kemudian ada picture effect, ini efek, ada efek 3D, shadow, reflection, go, soft edge. Ini semuanya style ya. Ini style ya, macam piring jadinya. Kemudian picture layout, ini memasukkan kayak smart art, nanti ada kita bahas. Kemudian ada position, posisi lokasi di mana gambar ini kita letakkan. Ada
bermacam jenis position. Ada sudut atas kiri, atas tengah, atas kanan, tengah kanan, tengah tengah, sesuai gambar yang di sini. Kemudian ada wrap text. Ketika kita ada tag di sini, contohnya kita masukkan teks. Kita masukkan teks ya. Cari teks dulu. Umpamanya nih. Ketika kita masukkan di lembar kerja tadi, maka kita ingin membuatnya di sebelah sini, maka kita pilih dia behind text. Behind text itu artinya dia di belakang teks. Jadi bisa kita rubah tanpa merusak posisi teks. Seperti ini ya. Kemudian di format lagi ada bring. Ini sama juga posisinya. Bring forward itu mengedepankan objek. Contohnya ini gambarnya ada dua, seperti ini. Nah, satu ini formatnya kita buat seperti ini ya. Kan dia dempet nih. Kita ingin yang belakang ini ke depan, maka yang depan ini kita ke belakang kan. Send backward, maka dia akan ke belakang ya. Sama dengan yang ini. Ini rotasi perputaran objek 90, vertikal dan horizontal ya. Kemudian kita masuk ke clip art. Ini memasukkan gambar juga, akan tetapi gambarnya disediakan oleh Microsoft. Kita klik go, maka gambar muncul. Sama halnya dengan picture tadi. Kita taruh di sini, maka tagnya akan kacau. Kecuali positionnya kita buat di sini, atau kita ingin bebas, maka kita pilih wrap text, pilih behind text. Maka bisa kita arahkan sesuka hati. Kemudian kita masuk shape. Itu memasukkan bidang datar yang berbagai macam bentuk. Ada basic, blocks, equation, flowchart, start and banner, collage. Contoh kita masukkan nih, ini ya. Nanti muncul juga lagi format. Di sini pengaturannya shape fill itu warna dalamnya, shape outline warna garis luar, kemudian shape effect itu efek dari objeknya. Namanya kita buat rotation 3D ya. Ini seperti ini 3D. Kemudian tag ini bagian word art style ini kalau ada teks di dalam ini. Ketika kita klik kanan pilih add text, kita tulis Asharudin. Kita blok. Maka pengaturannya sini, tag fill itu warna teks buat merah, tag outline itu warna tag outline-nya. Kemudian tag effect ini ada shadow 3D gitu ya. Kita buat non outline dulu. Kita buat dia tag effect-nya transform. Kita pilih banyak di sini macamnya. Nah, seperti ini. Melengkung. Oke, kemudian kita masuk ke selanjutnya smart art. Ini membuat gambar tapi ada keterangannya. Contoh kita buat yang proses cycle ya. Oke, klik OK. Kalau muncul seperti ini, kita bisa mengeditnya di bagian type your tag here. Buat mangga, langsung terubah dia sini. Kemudian apel, salak,
Kelapa. Pohon. Oke, untuk posisinya ini bisa diperkecil juga. Pojok ini kita geserkan supaya dia bebas dipindah-pindahkan. Maka kita bisa pilih juga wrap text, pilih behind text, maka kita bisa bebas menggerakkannya, sama halnya dengan gambar tadi. Kemudian di sini ketika kita double klik ada banyak macam pilihan. Ini ada efek 3D, ini juga, kemudian warnanya ada banyak macam bentuk, ada warna-warni gitu ya. Nanti bisa diedit juga. Nah, seperti ini jadinya nanti. Ketika kita klik, datanya langsung muncul di sampingnya. Oke, itu yang untuk smart art. Kemudian chart. Chart ini digunakan untuk memasukkan grafik. Yang namanya grafik tentu ada data masternya. Data masternya itu ada di Excel. Ketika kita masukkan sebuah grafik di chart ya, bukan di smart art lagi. Chart, contohnya kolom. Ini kita oke. Otomatis ketika grafiknya masuk seperti ini, maka database-nya muncul di Excel. Excelnya otomatis terbuka. Kita hapus dulu yang ini supaya tidak mengganggu. Nih, untuk mengubahnya di sini kategori, umpamanya bulan ya, Januari, Februari, Maret, April. Langsung dia berubah di sini ya. Dan series ini umpamanya kelapa berapa terjual, kayu, kemudian baja gitu ya. Ini dia. Kalau kita ingin memberi judul di atas ini, maka kita klik aja ini di format. Kita pilih, bukan di format, tapi di layout. Kita draw text box bagian sini. Makanya kita buat penjualan ya. Bisa diperkecil lagi dan ditengahkan. Bisa kita perkecil atau perbesar seperti ini supaya tag judulnya kelihatan. Oke, seperti ini ya untuk membuat grafik atau chart. Kemudian screenshot, ini screenshot ya, sudah tahu lah tuh. Kemudian ada namanya hyperlink, ini membuat pintasan. Contohnya kita membuat pintasan pada penugasan. Sebelumnya kita buat penugasan, bukan. Kita buat di sini dulu tagnya ya. Menu gitu ya. Kemudian kita buat di sini penugasan ini heading 1. Ini heading 1. Kemudian kita blok heading 1. Kita rubah dulu ya. Warnanya hitam. Ini ukurannya jangan 12 saja. Oke, kemudian kita pergi ke text menu tadi. Kita blok, kita pilih insert, pilih hyperlink. Pada bagian ini kita pilih yang, kalau kita access file or web page, dia mencari, ketika kita klik menu nanti, dia akan mencari folder mana yang kita tuju tadi. Kalau place in this document, kita masih bergerak di area dokumen ini. Ini ada heading, sudah ada penugasan. Nanti kalau bookmark di sampingnya ini bisa dimasukkan bookmark. Kita contohnya di penugasan. Klik penugasan, klik OK. Ketika menu ini diklik tapi dengan tahan kontrol, maka kursornya langsung berada di penugasan.
Nah, itu ya. Ini berfungsi untuk jalan pintas ketika lembar kerja itu kita banyak sekali. Jadi tidak perlu capek-capek scroll langsung pakai link. Kemudian header dan footer. Header itu kepala bagian kertas ini. Biasanya dibuat untuk membuat kop surat ya. Itu kita klik header. Di sini ada membuat, kalau biasa melihat jurnal ada nampak di situ. Klik. Bawahnya ini perusahaan Tebu Giling gitu ya. Ini headernya. Ketika headernya aktif, maka lembar kerjanya nggak bisa diklik. Caranya double klik di lembar kerja. Maka headernya yang nggak bisa diklik kembali. Kemudian footer itu bagian bawah pula, sama halnya dengan header, tapi ini bagian bawah. Namanya Sarudin 2021 gitu ya. Oke. Itu dia. Kemudian ada pack number, itu halaman. Ini ada bagian atas. Kita buat dulu format packnya itu angka start at 1 ya. Berarti dia mulai dari 1. Baru kita masukkan. Setelah memilih format, baru masukkan bagian mana, atas, bawah, atau gimana. Kita contohkan bawah, tengah, seperti ini. Maka halamannya langsung bisa diatur ukuran halamannya supaya kelihatan gitu ya. Pak, 1 kan. Oke, kemudian ada text box. Ini membuat teks, template-nya ada disediakan. Contohnya seperti ini, kita buat template. Kita pakai template yang disediakan, lalu edit teksnya di sini ya. Kalau kita mau buat sendiri, bisa di draw text box. Klik, lalu drag, tahan, geser, baru ditulis. Nanti muncul juga format pengaturan dari text box ini. Kemudian masuk yang quick spar, ini enggak terlalu berfungsi. Kemudian ada word art. Word art memasukkan teks juga tapi bervariasi. Namanya contoh your text ini ya. Buat dia di bawah. Kalau word art ini dia bebas mau pindah kemana, tagnya nggak akan kacau dibuatnya. Muncul format juga. Ini pengaturan shape-nya. Ini teksnya. Tagnya bisa dirubah bentuk seperti ini ya. Bisa dia melengkung. Oke, kemudian ada drop cap. Drop cap ini membuat awal huruf besar. Kita blok satu huruf D, ini contohnya. Kita klik drop cap, ada banyak pilihan. Drop pad, kemudian in margin. Kalau drop pad, ketika tagnya itu banyak, umpamanya ini penuh, maka dia terus lagi, maka dia akan melanjut ke bawah tag yang besar drop cap tadi. Tetapi kalau kita blok lagi, pilih yang in margin, maka di bawah tag ini akan tidak ikut ya, seperti ini. Dan lurus seperti ini, dia terpisah sendiri ya. Ini bisa digeser-geser juga seperti ini ya. Kemudian signature line, ini enggak terlalu fungsi juga. Date and time itu membuat waktu. Waktu di sini tanggal, jam, mulai dari jam, menit sampai second. Kalau waktu tanggal pendek, tanggal panjang ada di sini. Bulan dan tahun juga ada. Contohnya saya buat lengkap ya. Sini Thursday tanggal 2 September 2021. Kemudian objek bitmap ini kita sebenarnya membuat gambar, nanti otomatis
Find akan terbuka. Cek, pilih bitmap image contohnya. Kalau ada Photoshop nanti maka Photoshop terbuka. Kalau bitmap image maka Find. Oke, Find-nya terbuka, lalu kita umpamanya cari tanda tangan ya. Ketika kita close, maka tanda tangan tadi itu otomatis masuk ke lembar kerja tadi. Nah, ini dia ya. Kemudian ada equation, ini simbol. Equation menulis rumus matematika. Contohnya kita buat nih. Kalau nggak ada di sini pilihannya, pilih yang sini insert. Maka kita disuguhi simbol dan struktur. Umpamanya kita buat X Y dibagi X Y. Ada pilih di sini pilihannya. Nah, angka di sini bisa kita buat 10/5 kayak gitu ya. Kemudian buat sama dengan, masih di insert, equation, insert, kemudian pilih yang kali, kita klik yang ini, script umpamanya ini angka ini 2/2, lalu kita pilih sama dengan, hasilnya cari sendiri ya. Ini gunanya untuk yang equation. Banyak lagi macam-macam rumus. Ada integral, ada algoritma, dan lain-lain. Kemudian ada simbol. Simbol ini masukkan gambar simbol kecil, tapi bisa juga diperbesar. Contohnya saya masukkan simbol petir. Ketika dimasukkan, maka dia ini sebenarnya formatnya teks, maka untuk memperbesarnya tidak bisa ditarik, tapi ukuran teksnya diperbesar. Di blok, klik. Nah, itu dia ya. Contohnya kalau nggak ada simbol di sini, kita pilih yang more symbol. Fontnya kita ganti. Di sini ke webding kita buat winding. Nah, ini sini ada banyak kan. Winding 3. Banyak gambar sini. Webding tadi lah ya. Ada banyak gambar. Ada gambar hujan. Ini insert, close. Namanya P, parkir ya. Insert, kamu munculkan langsung bisa. Simbol ini yang namanya simbol, bisa kecil bisa besar. Oke, demikian untuk pertemuan kita pada video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga kita mendapat ilmunya. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.